Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Dewi Sahruni. Saya merupakan mahasiswi PPG calon guru di Universitas Islam Makassar. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya yang ada di elaborasi pemahaman pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, pertanyaan pertama yaitu bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik tanpa menggunakan pujian dan hukuman. Oke, jawaban saya yaitu disiplin positif seperti yang dijelaskan pada materi yang ada di eksplorasi konsep, berfokus pada pembentukan karakter dan kontrol diri peserta didik, bukan pada hukuman atau hadiah. Menurut Jane Nelson, disiplin yang efektif harus menciptakan rasa memiliki dan diakui, saling menghormati, efektif jangka panjang, mengajarkan keterampilan sosial, dan yang terakhir yaitu membantu anak menemukan potensi diri. Sehingga cara yang dapat dilakukan oleh Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu oke, yang pertama adalah dorongan dan motivasi internal. Hal ini merupakan kunci dalam membangun karakter peserta didik. Dorongan berfokus pada pengakuan terhadap usaha dan kemajuan peserta didik, bukan pada hanya keberhasilannya atau pada hasilnya saja, sehingga membantu membangun rasa percaya diri dan pemberdayaan jangka panjang. Selain itu, memotivasi peserta didik secara internal dapat dilakukan dengan mendorong mereka untuk memiliki keinginan intrinsik untuk bertindak dengan benar. Salah satu caranya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang ada di kelas, keluarga, ataupun masyarakat, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atau merasa bertanggung jawab secara penuh terhadap keputusan yang mereka ambil. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi efektif. Nah, pendekatan yang ramah dan tegas atau friendly yet firm harus diterapkan untuk membangun peserta didik yang mampu memahami dampak dari tindakan mereka tanpa membuat mereka merasa takut ataupun malu. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin yang mengajarkan. Maksudnya, anak-anak tidak boleh ditunjukkan rasa atau sikap yang permisif ataupun hukuman. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada solusi. Jika terjadi kesalahan, maka anak-anak dapat diarahkan pada diskusi untuk mencapai solusi daripada fokus pada kesalahan itu sendiri. Contohnya, alih-alih menghukum peserta didik yang tidak mengerjakan tugasnya, guru dapat bertanya, misalnya, apa yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan tugas? Setelah mendapatkan jawaban yang jujur dari peserta didik, maka guru kemudian berdiskusi dengan peserta didik terkait solusi yang tepat untuk hal itu, atau dengan kata lain, guru dapat membimbing peserta didik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian, pertanyaan yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh disiplin positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Jelaskan. Nah, jawaban saya yaitu disiplin positif sangat berpengaruh pada terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik karena lima hal. Yang pertama yaitu mengurangi rasa takut. Tidak seperti hukuman atau pendekatan otoriter yang sering memunculkan rasa antipati dan kecemasan pada peserta didik, disiplin positif menanamkan rasa hormat, keamanan emosional, dan kepercayaan diri, sehingga peserta didik merasa lebih nyaman untuk belajar. Kemudian poin yang kedua yaitu memperkuat hubungan guru dan peserta didik. Dengan mengutamakan komunikasi yang baik, disiplin positif menciptakan hubungan yang saling menghormati. Peserta didik akan merasa didukung, dipahami, dan akan lebih terbuka dalam bekerja sama dengan gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu memupuk keterampilan sosial. Pendekatan ini mengejarkan keterampilan hidup seperti penyelesaian masalah, pengendalian diri, dan empati yang semuanya mendukung
lingkungan belajar yang kondusif karena keterampilan ini membentuk individu yang matang secara sosial dan emosional. Kemudian yang keempat yaitu memberikan rasa tanggung jawab. Dengan memberikan peserta didik ruang untuk berekspresi dan mengambil keputusan, mereka akan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga akan menciptakan suasana kelas yang harmonis dan lebih kondusif untuk belajar. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung pembelajaran jangka panjang. Maksudnya adalah dengan menanamkan nilai-nilai positif, maka peserta didik belajar untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mengembangkan motivasi intrinsik untuk berperilaku baik tanpa harus diawasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, disiplin positif memberikan solusi jangka panjang untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan melibatkan guru, keluarga, dan masyarakat dalam menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik. Oke, jawaban saya yaitu pendekatan tripusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Strategi kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya, yang pertama saya akan membahas mengenai peranan sekolah dulu, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menanamkan disiplin positif di kelas. Guru dapat menggunakan pendekatan disiplin positif dengan menekankan komunikasi, penguatan perilaku baik, dan pemberian ruang bagi peserta didik untuk belajar dari kesalahan tanpa adanya rasa takut. Kemudian poin yang kedua yaitu membentuk budaya sekolah yang positif. Misalnya, melalui kegiatan gotong royong dan kerjasama antara sesama peserta didik. Kemudian, poin yang ketiga yaitu guru perlu memberikan contoh sikap disiplin positif dengan menjadi panutan bagi peserta didiknya. Misalnya, bersikap sabar namun tegas. Ini sejalan dengan asas ramah dan tegas dalam disiplin positif. Kemudian, dari segi peran keluarga juga terbagi menjadi tiga poin. Yang pertama yaitu menciptakan rumah yang positif atau lingkungan rumah yang positif. Orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembentukan disiplin positif, seperti membiasakan dialog terbuka, memberi apresiasi atas usaha anak, dan membimbing anak untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan diri dalam proses pendidikan. Keluarga dapat aktif dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan antara orang tua dengan guru atau dalam hal program-program parenting untuk memahami strategi disiplin yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu membangun keselarasan nilai. Orang tua dan guru perlu memastikan bahwa nilai-nilai yang dikerjakan di rumah sejalan dengan yang diterapkan di sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami pentingnya disiplin dalam setiap aspek di kehidupan mereka. Kemudian, peran dari masyarakat juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, memfasilitasi lingkungan yang kondusif. Lingkungan sekitar, misalnya adalah RT atau RW atau organisasi pemuda, dapat mendukung peserta didik dengan menciptakan ruang aman untuk belajar, bermain, dan berinteraksi secara sehat. Kemudian yang kedua, peran masyarakat terlihat dalam bentuk pengawasan sosial dan pelaporan ketika mereka melihat perilaku peserta didik yang tidak sesuai, seperti mengonsumsi hal-hal yang tidak seharusnya. Sehingga masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke sekolah jika ada perilaku peserta didik yang menyimpang, sehingga sekolah bisa menanggulangi hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat melalui lembaga profesi dan komite sekolah dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik dengan menyediakan aktivitas edukatif yang beragam, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan karakter. Nah, lingkungan sosial yang kondusif akan membantu peserta didik memahami bagaimana menerapkan nilai disiplin dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan sinergi yang kuat antara ketiga lingkungan ini, maka disiplin positif dapat diterapkan secara konsisten di berbagai aspek kehidupan peserta didik. Akibatnya, mereka tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut di rumah dan di masyarakat. Well, saya rasa itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.